Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau presentasi tugas dari mata kuliah manajemen logistik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arizona Sembiring, NIM 28922507176 dari Prodi Manajemen. Dan yang terhormat, dosen pengampu Winasari Kusumaning Tias, SIP SEMM. Dan di sini saya mau presentasi tentang sistem manajemen logistik. Baik, saya akan mulai untuk presentasinya. Sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini diharapkan para mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang satu, pengertian sistem manajemen logistik, dua, unsur sistem manajemen logistik, tiga, kinerja logistik perusahaan, empat, mampu menjawab soal-soal yang diberikan baik kegiatan logistik dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan, pengangkutan dari pengumpulan bahan tadi, penyimpanan bahan yang baru maupun yang akan datang. Selain itu termasuk juga kegiatan pengepakan pendistribusian bahan kepada bagian yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan kegiatan pengaturan atau manajemen terhadap kegiatan tersebut. Hal ini bisa terwujud apabila ada suatu sistem yang mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu dalam perusahaan. Dalam bab ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan. Menurut James J. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor sebagai salah satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem logistik, manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Yang pertama, ada struktur industri. Yang kedua, pasar yang dituju. Tiga, peraturan pemerintah. Empat, strategi bersaing. Lima, keadaan perekonomian. Enam, manajemen penyediaan. Tujuh, kebiasaan pembeli. Secara umum, pengertian manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar penggerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen logistik melibatkan jaringan pemasok, agen, penyedia jasa pengiriman barang, distributor, dan penyediaan layanan yang luas melalui berbagai transportasi.
Hal ini merupakan proses yang kompleks dan mencakup ke dalam banyak komponen yang menentukan pergerakan barang agar berjalan efektif. Logistik modern yaitu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi perusahaan sangat mempengaruhi kegiatan logistik karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan adalah yang pertama, pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Dua, penyimpanan. Kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan kebiasaannya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Tiga, transfer. Suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Unsur sistem manajemen logistik. Ada tiga unsur yang harus dan digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah yang pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Dua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan empat faktor yang memegang peran dan cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Yang ketiga, persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu yang tertentu. Akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bowersox 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, and quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh tiga komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam suatu hari, mulai dari penetapan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan atau shipment placement. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Strategi pengiriman barang. Ada beberapa jenis metode pengiriman barang. Antara lain, yang pertama direct shipping. Pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distributor counter. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dan dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungannya, proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil. Yang kedua, waktu pengiriman dari produsen ke konsumen lebih cepat. Yang ketiga, keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Tantangan yang pertama, ada penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Yang kedua, tidak ada safety stock jika ada masalah dalam pengiriman sehingga resiko pengiriman yang ditanggung bisa lebih tinggi. Yang kedua, pergunangan atau warehousing atau pusat distribusi atau distribusi center. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi
sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasanya dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungannya tidak tersedia safety stock untuk pasti masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Biaya transportasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Tantangannya, jumlah inventory total mulai dari produsen sampai konsumen lebih tinggi. Akibatnya, proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi. Bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Tujuan dan manfaat logistik. Mengutip dari Fundamental Manajemen Logistik, fungsi-fungsi logistik dalam implementasi dan operasi 2020 oleh Suntoro, logistik bertujuan untuk mengirimkan barang serta bahan lainnya dalam jumlah yang tepat dan sesuai waktu yang dibutuhkan ke lokasi yang dituju dengan biaya terendah. Selain itu, logistik juga bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran biaya pengantaran supaya tidak terlalu tinggi, menjaga agar layanan logistik tetap baik serta mendapatkan laba yang maksimal. Logistik memiliki manfaat utama untuk menjelaskan alur penggerakan barang, mulai dari pengaturan, penyimpanan, serta pengirimannya. Kata lainnya, logistik bermanfaat untuk menjelaskan alur barang mulai dari awal produksi hingga dikirimkan ke pelanggan. Penguasaan manajemen serta strategi logistik akan memudahkan pihak pengirim atau penyedia untuk meningkatkan pelayanannya dengan harga terendah, namun barang bisa sampai tepat waktu dan memperoleh laba. Kegiatan logistik dalam jurnal manajemen logistik di Giant Extra 2015 karya Novelia Utami dan Oni Fitria Sitoras, kegiatan logistik dibagi menjadi 7 tahapan penting, yaitu yang pertama, perencanaan adalah aktivitas pemikiran, penelitian, serta perhitungan terhadap kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dalam bidang logistik, perencanaan mengacu pada pemikiran serta penentuan barang yang akan dijual dan menyesuaikannya dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, perorganisasian adalah aktivitas pembagian tugas kepada pihak yang dianggap sesuai apabila dikaitkan dengan bidang logistik. Pengorganisasian berarti menentukan siapa saja yang pihak yang pantas diberi tanggung jawab dalam pengaturan, penyimpanan, serta pengiriman barang. Yang ketiga, pengawasan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk mengawasi kegiatan, artinya dalam penyaluran barang atau logistik harus diawasi sedemikian mungkin. Pengawasan dalam logistik biasanya dilakukan dengan mengecek barang hingga sampai tujuannya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.